Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Halo, selamat pagi. Saya Dani Julian kembali hadir untuk Anda setiap Rabu di Konseling Bunda Radio Patria. Dan alhamdulillah di pagi hari ini di studio sudah hadir Bunda Ani Nugrahani, beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya. Nah, bagi Anda yang mau konsultasi, ingin bertanya pada Bunda Ani, kami undang bergabung lewat WhatsApp di 081 334 20 9999. Baik, warga Patria, kita langsung sapa Bunda Ani yang sudah hadir di studio Radio Patria. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku. Kabar baik Bunda hari ini? Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya. Terima kasih Bunda sudah hadir di studio Radio Patria hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa terus berbagi kebaikan Bunda. Amin ya rabbal alamin, alhamdulillah. Baik Bunda, melihat beberapa media yang terakhir ini sering muncul itu adanya anak yang menuntut orang tua ya, kemudian anak yang melaporkan orang tuanya, ibunya kepada kepolisian Bunda. Nah, terlepas dari orang tua itu bersalah atau tidak, sebenarnya dari sisi psikologis Bunda ya, ini sebenarnya apa Bunda yang terjadi Bunda? Iya, ini masalah psikologis juga ya, berarti ada kecenderungan mengapa terjadi seperti ini. Anak yang diabaikan ini juga bisa melakukan seperti ini, diabaikan oleh orang tua. Yang kedua, anak yang terlalu dimanja. Iya. Yang ketiga, anak yang komunikasi dengan orang tuanya putus. Ini bisa melakukan hal seperti ini. Nah, mengapa begitu? Anak yang diabaikan itu ada rasa dendam, kecewa, benci, rindu, dan semuanya berbaur jadi satu sehingga akan membuat mati rasa ya. Terjadi kerancuan gitu ya. Meskipun pada suatu saat nanti dia akan nyadar gitu ya. Sebenarnya dia hanya butuh diperhatikan. Ya, meskipun di usianya sudah tua gitu, manusia tetap loh sebagai anak-anaknya, sifat anak-anaknya itu ada. Sampai tua manusia itu punya sifat anak-anak. Itu bisa kita buktikan, HP itu semua ada mainannya loh, ada gamenya loh. Jadi saya kira itu sebenarnya dia ingin diperhatikan. Nah, cara yang paling efektif biasanya dengan apa? Dengan sesuatu yang ekstrim. Kalau dia tidak bisa menciptakan kebaikan yang ekstrim, keburukan yang ekstrim. Nah, itulah sehingga anak mencari cara bagaimana supaya diperhatikan orang tuanya dengan cara seperti ini. Nah, terlalu disayang itu empatinya tidak terbentuk sayang. Dia hanya menerima kebaikan, tapi dia tidak dilatih untuk memberi kebaikan. Sehingga bisa melakukan seperti ini. Terus komunikasi, ini komunikasi yang tidak berjalan juga bisa membuat seperti itu. Ya, anak tidak tahu apa yang terjadi, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan orang tua dan dirinya. Nah, ini bisa terjadi juga seperti itu. Jadi ini adalah proses yang panjang sejak dia lahir sampai dewasa. Sehingga terjadilah seperti ini. Nah, supaya hal ini bisa dikurangi, nah yuk kita mulai membuat satu hubungan yang baik. Jadi kalau pola gitu ya, antara kepada anak ya, hubungan kepada anak itu perhatian, kasih sayang dan disiplin itu harus balance. Kalau disiplinnya dinaikkan, perhatian, kasih sayang ya dinaikkan. Supaya itu rata. Karena kalau jomplang jadinya tidak bagus gitu ya. Kalau kasih sayang tok jadi anak manja tadi ya. Kalau disiplin tok merasa di reject gitu ya, tidak diperhatikan. Atau mungkin kasih sayang tok tanpa yang lain, anak jadi juga kolokan gitu ya, rapuh ya. Jadi intinya inilah yang menyebabkan mengapa anak bukan anak ya. Banyak kasus ya, banyak kasus seperti itu. Kemungkinan disebabkan karena hal seperti ini. Melihat anak yang ingin diperhatikan oleh orang tua ya Bunda ya. Sementara mungkin banyak orang tahu kalau itu salah Bunda, dengan melaporkan orang tua kepada polisi dan lain sebagainya. Nah, apa ini suatu kesalahan pada si anak atau seperti apa Bunda? Sebenarnya tidak ada yang salah karena ketidaktahuan dalam proses hidup. Oke. Ya.
orang tua saat itu belum menyiapkan anak untuk hidup yang sebenarnya. Si anak sebenarnya butuh untuk diberi pelajaran tentang kehidupan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya hal ini berkurang, kita mulai merombak cara didik ya. Cara didik yang saya harapkan kasih sayang, disiplin, perhatian itu seimbang begitu ya. Nah, sehingga anak menjadi manusia yang imtaknya itu akan baik, insya Allah begitu. Saya kira itu. Bunda, antara komunikasi orang tua dan juga anak ya, meskipun sampai tua nanti, seseorang itu tetap ada masa anak-anak ya yang harus dilewati dengan baik. Nah, sebenarnya komunikasi seperti apa Bunda yang harus dilakukan? Artinya, apakah cuman balancing antara tadi yang sampaikan Bunda tadi atau seperti apa Bunda? Ya, 3 ini tadi ya, kasih sayang ini kan aktualisasikan di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kalau di rumah misalnya bangun menyapa, selamat pagi sayang misalnya, atau bersimpangan di dalam rumah kita sentuh misalnya dengan lembut. Ini sebenarnya kan sudah kasih sayang, perhatian, empati, terus cinta kasih ya. Jadi disiplin juga kan gitu. Sebenarnya kita menyentuh, menyapa itu satu kedisiplinan untuk apa? Untuk saling memperhatikan, menyayangi. Sebenarnya itu ada di dalam itu semua. Ada nguwong gitu. Betul sayang. Jadi saya kira hal-hal kecil seperti itulah yang kita kerjakan gitu ya, untuk membentuk manusia hebat kelak gitu ya, manusia berkualitas kelak. Orang berkualitas itu tidak hanya pintar di dalam otak, tetapi pintar juga di dalam berhidup, melakukan kehidupan. Saya kira itu. Sementara kita tahu juga Bunda bahwasanya saat ini ya dunia gadget, teknologi ini semakin naik, meningkat dan lain sebagainya. Sementara orang tua kadangkala kalau sudah pegang handphone, gadget, itu sudah lalai, abai dengan ada yang di sekitarnya, termasuk anak-anaknya Bunda. Iya, itu yang yuk kita rubah. Karena dengan memang pengetahuan dan teknologi memang seharusnya berkembang dengan pesat. Tetapi kita juga harus mengendalikan diri. Kita punya kepesatan juga di dalam iman. Iman itu lengkap ya, macam-macam ya isinya. Juga tentang kemanusiaan. Kita memanusiakan diri sendiri dan anak kita, orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Yuk kita coba menjadwalkan diri untuk masalah gadget gitu ya. Karena dengan gadget itu akan merapuhkan yang lain loh, tubuh juga loh. Ya. Mata ini akan pengaruh dalam jumlah yang panjang, kita memantengin begitu. Kan mempengaruhi mata, tulang belakang, tulang leher ya. Bentuk ini akan terganggu semua. Pada usia tertentu kita akan mudah tegak ini ya, tulang punggung, tulang belakang ini ya, tulang belakang nyeri misalnya. Ini dampak-dampak juga dari itu. Ya, sehingga yuk kita menyelakan waktu di saat pulang dari kantor, HP kita lepas, kita letakkan di mana? Ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Ada waktu untuk memasak bersama atau berkegiatan dengan keluarga. Ada waktu untuk berdiskusi, untuk berdialog dengan keluarga. Untuk bersendau gurau dengan keluarga. Nah, ini kalau kita jadwalkan, nanti ilmu pengetahuan dan teknologi pesat, kita menjadi negara adidaya ya, adidaya modern yang tetap berperi kemanusiaan dan berperi keimanan dengan baik. Jadi gitu. Jadi imbang gitu. Nah, kalau sekarang terjadi ketimpangan kalau saya katakan. Nah, itu dia. Sehingga terjadilah secara psikologis banyak yang gangguan psikologis loh, jangan dikira coba dilihat di situ, orang ngomong kok gak enak ya gitu. Itu kita harus mulai kita harus mulai mawas diri. Ada gangguan dengan ada apa dengan saya ngomong kok jelek ya ke orang, mikir kok negatif ya. Kita sakit, kita sedang gangguan psikologis. Jadi harus cut dulu Bunda ya dari grounding, dan kita kembalikan ke Allah, kembali ke alam jauh lebih jujur ya. Ya, jadi saya kira itu. Baik,
Bunda, kita break sejenak, Bunda. Iya. Baik, warga Patria, selepas ini kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 081334209999 atau Anda yang sudah bergabung lewat komentar di postingan kami di Facebook Radio Patria. Kami akan kembali selepas ini, warga Patria, tetap di Konseling Bunda Radio Patria. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Saya Dani Julian, hari ini masih bersama Bunda Ani Nugrahani. Beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya. Dan Bunda, kita sapa Bunda yang udah bergabung lewat WhatsApp di 081334209999. Di antaranya yang sudah bergabung bertanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, mohon solusinya Bunda. Ibu saya usia 45 tahun Bunda. Saat ini sering sakit-sakitan Bunda. Sebagai anak, apa yang sebaiknya saya lakukan Bunda ya? Sementara saya mau periksakan ke dokter, juga masih ragu dan takut Bunda, khawatir dan lain sebagainya. Sebaiknya apa Bunda yang harus saya lakukan Bunda? Terima kasih jawabannya Bunda dari Mbak yang ada di Blitar. Iya, cantik. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Ini sakit-sakitan, ini berarti bukan sakit biasa yang gitu. Ya, ini perlu kita cari mengapa sakit-sakitan ya. Coba sayangku cari lebih detail, saat apa ibu sakit, bila kejadian apa ibu sakit, seperti apa sakitnya, gejala yang nampak apa, kegiatan ibu apa, bapak masih ada tidak, ibu tinggal bersama siapa? Ya, jadi ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dulu dijawab. Bisa dijawab dulu ya. Iya. Baik. Iya, saya kira itu. Itu ya untuk Anda. Terima kasih dari Mbak yang ada di Blitar sudah bergabung bertanya. Kemudian dari WhatsApp lainnya yang udah bergabung ada Mas Dino di Blitar. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, mohon solusinya Bunda. Saya sudah menikah sekitar 1 tahun lalu Bunda, sebelum pandemi COVID-19 muncul di Indonesia Bunda. Nah Bunda, sampai saat ini saya penggajian kurang Bunda, berkurang ya. Dan sebaiknya Bunda apa yang harus saya lakukan Bunda? Saya sudah sampaikan ke istri untuk cari ubetan Bunda. Nah mohon solusinya Bunda, terima kasih jawabannya. Iya, alhamdulillah ya, masih ada penghasilan ya, meskipun berkurang normal. Jadi usaha yang pertama adalah memperkecil pengeluaran lagi. Memperkecil pengeluaran Bunda ya. Nanti dalam batin Bunda kemarin sudah diperkecil. Iya, ayo diperkecil lagi dulu. Sebisa mungkin ya. Iya, sebisa. Ini disampaikan ke istri berarti Bunda ya. Iya, berdua ngomong ya, Bapak, yuk kita lebih ngirit lagi. Seperti yang saya katakan bahwa kalau biasanya pakai beras apa harganya sekian, kita turunkan beras apa. Yang penting itu karbohidrat yang baik dan sehat. Protein apa biasanya kita turunkan dengan protein yang tidak kalah barangkali, tetapi dari jenis yang lebih terjangkau ya. Nah, misalnya makanan itu tetap cantik ya, kita buat makanan yang lezat meskipun sederhana, penampilan cantik, kita foto, kita update ke status misalnya. Hari ini saya masak ini, ayo siapa pingin siapa pingin pesen ya, bisa loh gitu. Ini akan bisa jadi satu, tanpa terasa ini bisa juga menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Peluang Bunda ya. Peluang juga insya Allah. Peluang untuk ya siapa tahu nanti berkembang dari situ Bunda ya. Ini loh sambalnya, ini sambal apa nih? Sambal ini misalnya. Ini loh sayurnya ini misalnya. Jadi intinya insya Allah itu bisa jadi peluang juga untuk penambahan income. Di samping kita tetap tough ya, kita tetap tangguh menjalankan keadaan ini, dan yakinlah bahwa ini nggak abadi kok sayang. Betul. Ini nanti akan berubah, semua akan jadi lebih baik setelah nanti pandemi kita bisa dikendalikan karena Allah. Kita akan menjadi manusia yang jauh lebih berkualitas di jalan Allah juga. Amin. Saya kira itu ya. Insya Allah. Baik, itu untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bertanya. Kemudian yang bertanya lainnya, Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi saya. Bunda, saya Ibu Siti yang ada di Blitar Bunda. Bunda, anak saya mau SD kelas 1 Bunda. Nah, sementara TK B saat ini Bunda, anak saya ini masih kurang bagus dalam menulis Bunda. Sementara saat SD nanti juga kan harus lancar baca, juga bagus dalam penulisan Bunda.
Bunda, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu saya leskan? Kalau mungkin ada yang buka les atau seperti apa, Bunda? Terima kasih jawabannya, Bunda. Ya, alhamdulillah. Ini bisa kita latih sendiri sayang di rumah ya. Iya. Dengan permainan. Kan ada tanggalan di rumah. Nah, itu bisa kita potong-potong. Kita potong ABC-nya itu kita ambil, angkanya kita ambil, kita gunakan itu untuk permainan, ya. Ini apa dek, gitu. Ini apa dek, itu bermain kan, ya. Dengan satu, nanti kalau adik bisa ini berarti nilai adik sekian. Nanti kalau jumlahnya sampai sekian, bener adik nanti namanya gol atau merdeka satu misalnya. Jadi itu jadikan satu permainan. Atau juga bisa kita latihkan, misalnya biasa Bunda latihkan ADSINI, AD MAU apa, AD ayo MAKAN misalnya. Ini nanti akan menjadikan satu hal yang membuat mereka berpikir. Betul. Nah, terus Dedek pengen tahu nggak gitu, kasih tahu nggak ya. Nah, kita baru nanti latihan nulis gitu ya. Sehingga seolah-olah bermain. Tetapi sebenarnya itu belajar juga gitu ya. Jadi ini tanpa terasa mereka belajar. Tanpa terasa kita juga menjadi guru dan kita bisa menyelami perasaan psikologis anak juga gitu ya. Saya kira insya Allah dicobakan itu dulu ya, tidak usah dileskan. Dan ini pas juga di tengah pandemi Bunda ya. Betul, saat lebih aman menjadi seorang guru Bunda. Betul sekali ya, saya kira itu. Oke, kita bersihnya Bunda. Kita break sejenak. Kita akan kembali selepas ini warga Patria. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung konsultasi pada Bunda Ani seputar kehidupan putra putri Anda atau keluarga, bisa bergabung lewat WhatsApp di 081334209999 atau bergabung lewat postingan kami di sosial media Radio Patria. Kami akan kembali selepas ini, tetap bersama kami di Konseling Bunda Radio Patria. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Konseling Bunda Radio Patria. Saya Dani Julian bersama Bunda Ani Nugrahani yang siap untuk hadir bersama warga Patria semuanya setiap Rabu di jam 9 hingga jam 10 siang di Radio Patria. Baik, Bunda, kembali kita sapa yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 081334209999. Di antaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, apakah betul Bunda seorang anak itu usia 6-8 tahun atau masih anak-anak, apalagi bocah gitu Bunda, saat dibelikan mainan itu akan menjadi anak yang manja? Sementara saat dia ingin meminta sesuatu, ternyata dia nangisnya menjadi-jadi. Apakah hal itu yang wajar Bunda? Dan sebaiknya apa yang dilakukan sebagai orang tua Bunda? Apakah menuruti kemauan si anak saat nangis sejadi-jadinya tadi? Atau seperti apa bagusnya Bunda? Terima kasih jawabannya. Terima kasih sayang. Sebenarnya anak itu akan menggunakan senjata yang menjadi kelemahan kita. Senjata dari kelemahan orang tua berarti Bunda? Iya, jadi kalau saya kalau menangis sampai meraung-raung pasti dibelikan gitu. Dia akan melakukan itu. Saya kalau meraung-raung terus menangis di tempat yang mau saya inginkan, orang tua saya pasti malu, saya akan dibelikan. Menuruti gitu. Akhirnya. Akan menuruti. Nah, ini akan menjadi tidak bagus. Nah, kalau sudah masih kecil saja dia sudah bisa memperlakukan kita seperti itu dengan semena-mena. Lah, usia meningkat akan lebih berbahaya. Termasuk semena-mena Bunda berarti. Iya sayang. Kan semena-mena ya. Semau dia kan gitu ya. Dan itu nanti akan terus meningkat. Itu kan seperti kepuasan ya. Betul. Nah, berbahaya. Kasihan di anak-anak dan juga kasihan kita nanti setelah tua. Jadi yang paling penting adalah komunikasi sayangku ya. Komunikasi. Nah, komunikasikan sebenarnya yang diinginkan anak itu apa, untuk apa, gunanya apa. Di rumah sudah ada mainan gitu ya. Jadi sudah banyak misalnya. Betul. Yuk kita mainan itu aja. Itu kita modifikasi misalnya. Nah, atau juga kita menyediakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dus-dus yang tidak terpakai. Susu apa misalnya gitu Bunda ya. Betul. Nanti tinggal kita menyediakan yang lain apa. Kita ciptakan mainan begitu ya. Ada selotip, ada higneches, ada lem,
ada lakban, ada double tip gitu ya. Nah, nanti kita ciptakan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, yang bermanfaat itu kita gunakan. Lah, hasil karya adik ya luar biasa, subhanallah, terima kasih Allah, terima kasih sayangku, hebat misalnya. Itu tadi apa? Dus dari bekas tempat sepatu gitu ya. Dipotong, dijadikan satu rak untuk tempat apa misalnya kan gitu. Betul, untuk mobil-mobilan bisa, untuk tempat barang-barangnya adik bisa. Jadi hal-hal seperti itu nanti insya Allah akan terpolakan di benak dia untuk menjadi pencipta gitu ya. Kreatif. Jadi manusia betul sekali. Jadi kemungkinan untuk merusakkan itu relatif lebih kecil. Kalau kita menyediakan mainan sendiri Bunda ya. Betul. Dia Coba kalau beli mungkin ya. Habis beli udah rusak gitu Bunda. Betul. Dan dia keinginan untuk membenahi kalau beli gitu. Kemungkinan kecil gitu ya. Pasti akan dibelikan lagi soalnya. Jadi hal-hal kecil inilah coba yang kita cobakan ya. Dicobakan mulai sekarang kalau ada ya komunikasi tadi. Ya, komunikasi dan menyediakan hal-hal yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Oke. Baik, itu untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bertanya lewat WhatsApp. Kemudian yang bergabung lainnya lewat WhatsApp di 081334209999. Di antaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, mohon solusinya Bunda. Anak saya kelas 6 SD Bunda. Tentu saat ini akan menjalani masa ujian nasional Bunda, yang nantinya meskipun akan diganti atau seperti apa, saya tidak tahu Bunda. Cuman anak saya ini bertanya-tanya, apakah saya lulusan corona Bunda ya? Nah ini apa ya harus saya jawab Bunda ya? Terima kasih jawabannya Bunda. Kalau belajar dengan pandemi ya, istilahnya gitu mungkin Bunda. Sebenarnya begini ya, kita tanyakan yang adik maksud lulusan corona apa adik gitu. Ya apa nanti jawabannya? Karena kan gini, zaman dulu tahun berapa itu ada Apollo 11 ya. Wah ini arek jangan Apollo gitu. Ini anak jangan zaman Apollo gitu kan. Lah memang bisa dibuat stereotip kayak gitu untuk mengenangkan gitu. Nah, tetapi jangan anak ini tadi memikirkan bahwa corona adalah sesuatu yang seperti apa begitu ya. Supaya dia tidak merasa terlecehkan. Betul. Ya. Jadi kalau itu adalah satu yang positif begitu, ya nggak apa-apa begitu ya nggak apa-apa. Kita sarankan, kita arahkan bahwa itu satu kenyataan, ya nggak apa-apa dek. Anak zaman corona, zaman dulu tuh mbah-mbah kalau lahir zaman gunung meletus, jangan pulut gitu ya. Jadi ya biasa saja dek misalnya. Jadi anak berpikir logis, tahu yang benar maksud saya. Jadi kita lebih hebat nanti bundanya. Insya Allah, amin. Betul, saya kira dengan itu. Prestasi yang hebat. Amin, saya kira itu, ya. Baik, itu untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung bertanya dan waktu kita habis pagi ini. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir Bunda. Kembali saya. Mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa terus berbagi kebaikan. Amin. Berjumpa bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Patria, Bunda Ani Nugrahani, beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya, yang baru saja hadir ngobrol bersama kita di Konseling Bunda Radio Patria. Nantikan kebersamaan kami berdua bersama Bunda Ani di Konseling Bunda Radio Patria setiap Rabu di jam 9 hingga jam 10 siang. Saya Dani Julian masih temani Anda hingga jam 12 siang nanti. Tetap bersama kami di Patria Today. Sampai jumpa.